Lilis, Lilis, tolong bersihkan ikan-ikan ini ya. Ya, Kak. Ikan ini baunya amis ya, padahal dia mandi diet terus. Iya, kita aja yang mandi 2 kali sehari tidak bau amis. Mungkin harus pakai sabun mandi ya. Betul kamu, supaya wangi. Lilis, belum selesai juga ya? Belum, Kak. Ikannya masih bau amis. Mencuci ikan itu tidak boleh dengan sabun mandi. Oh, begitu. Pemirsa, bagaimana seandainya ikan baunya wangi saat dimakan? Nah pemirsa, selama setengah jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk menggali informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, peternakan, perikanan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Nah pemirsa, ikan berwarna hitam ini konon berasal dari Sungai Nil. Namanya ikan nila. Episode kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana proses budidaya ikan nila. Mari kita simak. Sahabat Gali, ikan nila atau dalam bahasa latinnya Tilapia nilotica merupakan ikan yang paling mudah dibudidaya di antara ikan jenis lainnya. Ikan nila bisa hidup dan berkembang di lingkup yang sangat beragam seperti sawah, rawa, danau, sungai, empang, dan keramba. Perawatan nila pun relatif mudah, karena ikan nila termasuk jenis omnivor atau pemakan segala jenis. Jenis ikan nila sendiri ada 2 macam, yaitu nila merah dan nila hitam. Nama-nama tersebut tentunya disesuaikan dengan jenis warna mereka masing-masing. Dibanding ikan lainnya, pertumbuhan nila jauh lebih cepat. Bayangkan saja, untuk nila ukuran 200 hingga 300 gram bisa diperoleh hanya dalam kurun waktu sekitar 4 bulan saja. Wow, cepat sekali ya sahabat Gali. Saat ini, ikan nila merupakan salah satu jenis ikan alternatif yang selalu dicari konsumen. Selain harganya yang relatif murah, dagingnya pun tidak kalah enak loh sahabat Gali. Bahkan untuk negara sebesar Amerika, mereka mengimpor ikan nila ukuran besar dari negara-negara di Amerika Latin. Perawatannya yang mudah membuat nila dapat memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan. Bayangkan saja sahabat Gali, misalkan dengan modal kurang lebih 2 juta rupiah,
kita bisa memperoleh keuntungan sekitar 6 juta rupiah selama 3 bulan. Saya jadi ingin mencoba budidaya ikan nila nih sepertinya. Wah pemirsa, ternyata budidaya ikan nila ini sangat menguntungkan ya. Saya jadi tertarik ingin tahu lebih jauh lagi tentang budidaya ikan nila. Bagaimana dengan Anda? Sahabat Gali, membudidaya ikan nila membutuhkan beberapa tahapan. Untuk lebih jauh, langsung kita tanyakan saja kepada seseorang yang sudah ahli dalam membudidaya ikan nila. Permisi Bapak. Permisi Bapak, saya Mercy dari Gali. Iya, Apa iya. kabarnya Pak? Baik. Saya ingin bertanya-tanya Pak tentang proses budidaya ikan nila. Bisa tolong Bapak jelaskan? Oh, boleh. Oh ini contohnya ya Pak ya, larvanya Contohnya ya. kecil-kecil sekali ya sahabat Gali larvanya. Nih, Sahabat lagi Gali, setelah berbincang-bincang dengan narasumber kita, saya jadi mengetahui banyak hal tentang proses budidaya ikan nila. Nah, sekarang saya bisa berbagi informasi kepada semua sahabat Gali di rumah. Budidaya ikan nila mempunyai beberapa tahapan loh sahabat Gali. Tahap awal yang harus kita lakukan adalah menyiapkan kolam untuk proses pemijahan atau perkawinan antara induk nila jantan dan nila betina. Kolam yang harus kita siapkan minimal berukuran 1 x 1 x 50 cm. Induk nila jantan biasanya memiliki ciri khusus, yaitu ada benjolan merah yang menonjol di bagian perutnya. Sementara, induk betina memiliki titik lubang kecil di bagian bawah perutnya. Selain itu, sahabat Gali, biasanya nila jantan memiliki tubuh yang lebih besar dibanding nila betina. Induk nila biasanya mampu bereproduksi sebanyak 6 kali atau jika sudah 1 tahun harus diganti dengan induk yang baru. Nah sahabat Gali, proses pemijahan biasanya berlangsung hanya beberapa hari saja. Setelah itu induk nila betina pun mulai bertelur. Hingga beberapa hari kemudian telur nila akan menetas menjadi larva atau anak nila. Lucu sekali ya sahabat Gali. Sebagai informasi untuk sahabat Gali di rumah, bahwa dalam 1 hingga 5 hari, larva lebih banyak berada di dekat induknya untuk berlindung. Meskipun bentuk larva sudah menyerupai ikan dewasa, larva-larva tersebut harus dirawat dengan hati-hati agar tidak terkena penyakit. Caranya antara lain dengan pemberian makanan yang cukup dan mengandung vitamin. Di antaranya dengan cara memberi kuning telur rebus yang dilarutkan dalam air, lalu masukkan dalam satu wadah, kemudian kita semprotkan ke kolam tempat larva berkembang. Untuk jumlah anak nila sebanyak 100.000 ekor, cukup dengan 1 kuning telur yang dilarutkan dengan air sebanyak 500 ml. Pemberian pakan untuk larva bisa dilakukan antara 4 hingga 5 kali sehari. Sahabat Gali, setelah anak nila mencapai usia 7 hari, maka harus dipisahkan dari induknya. Proses pemisahan inilah yang disebut dengan istilah pendederan.
Wah, kini saatnya anak-anak nila tersebut berpisah dari induknya. Setelah anak nila berusia 4 hingga 6 minggu, maka harus dipindahkan ke kolam lain karena ukurannya yang bertambah besar. Proses ini biasanya disebut dengan istilah pembenihan atau pembibitan. Pemberian pakan pada proses ini biasanya menggunakan pakan padat yang dihaluskan. Nah, sahabat gali, setelah proses pembenihan ikan nila yang biasanya memakan waktu sekitar 4 hingga 6 minggu, atau ketika nila mencapai ukuran panjang sekitar 3,5 sampai 5 cm, maka tahap selanjutnya adalah pembesaran. Di tahap ini, nila harus dipindahkan ke kolam yang ukurannya jauh lebih besar. Nah, sahabat gali, tadi kita telah mengetahui proses kawin, terciptanya larva, lalu ada juga proses pembenihan dan pemindahan bibit. Kini kita akan melihat proses pembesaran. Sebelum proses pembesaran, terlebih dahulu kita harus menyiapkan lahan apa yang akan kita pakai. Apakah menggunakan empang atau keramba? Biasanya, ikan nila akan cepat besar pada kolam apung yang airnya mengalir. Untuk kolam berukuran 10 x 10 meter, biasanya bisa menampung sebanyak 50.000 ekor anak ikan nila. Setelah anak nila ditebar, hal yang harus diingat adalah pemberian pakan secara rutin antara 2 hingga 3 kali dalam sehari. Lalu, perawatan kondisi kolam atau kebersihan kolam. Karena nila hidup dan berkembang pada lingkungan yang airnya bersih. Sahabat gali, mudah bukan proses pembenihannya tadi? Nah, untuk mengingatnya kembali, kita lihat yang berikut ini. Sahabat gali, setelah kita menyimak sajian tadi, kini saatnya saya memberikan kuis kita hari ini. Sahabat gali, kali ini tips saya untuk menghemat biaya produksi budidaya ikan nila. Jika sewaktu-waktu di pasaran pakan ikan berkurang, maka solusinya dengan membuat pakan ikan yang terdiri dari ikan segar, jagung, dedak yang dicampur dalam satu wadah lalu dihaluskan. Dengan komposisi sebagai berikut: ikan segar 30%, jagung 20%, dan dedak 50%. Nah, sahabat gali, mudah bukan caranya?
Ingin tahu lebih lanjut lagi hingga proses panen? Simak yang berikut ini. Oh ya sahabat Gali, ikan nila ternyata bisa dipelihara di mana saja loh. Dan salah satunya dipelihara di keramba. Nah, sebentar lagi saya akan mengajak sahabat Gali di rumah untuk mengunjungi lokasi sebuah keramba di mana ikan nila sedang dibudidaya. Penasaran kan? Jangan kemana-mana ya. Sahabat Gali, kini saya sedang dalam perjalanan menuju ke tempat budidaya ikan nila melalui keramba. Seperti yang sahabat Gali lihat saat ini, begitu banyak penduduk sekitar yang menjalankan usaha budidaya ikan nila melalui keramba. Sejauh mata memandang, pasti terdapat keramba-keramba apung yang tersusun rapih. Wah, saya jadi ingin cepat-cepat sampai nih sahabat Gali. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya saya tiba di salah satu area keramba apung milik penduduk. Terus terang sahabat Gali, saya sangat bersemangat untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang budidaya ikan nila. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak, saya Mercy dari Gali. Nah, Bapak siapa? Adik saya. Pak Ade, saya ingin tahu tentang proses budidaya ikan nila, bisa Pak? Bisa boleh. Oke. Sahabat Gali, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ade. Beliau adalah seorang yang sudah lama memelihara ikan nila. Ingin tahu lebih lanjut lagi tentang proses budidaya ikan nila? Yuk kita tanyakan sama Bapak Ade. Pak Ade. Sahabat Gali, setelah berbincang-bincang dengan pemilik keramba apung, kini saya mengetahui banyak hal. Dan saya akan memberikannya juga kepada sahabat Gali di rumah. Sahabat Gali, ternyata keberadaan ikan nila di sebuah keramba apung itu terletak di bawah pembudidayaan ikan mas atau ikan lain yang hanya dibatasi oleh jaring pemisah. Dan mungkin sahabat Gali bingung ya, bagaimana caranya memberi makan ikan nila jika di atasnya ada ikan mas. Jadi begini sahabat Gali, ikan nila yang berada di bawah ikan mas hanya memakan sisa-sisa makanan yang telah dimakan oleh ikan mas. Jadi, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk memberikan makan kepada ikan nila jika kita membudidayakannya di dalam keramba. Cukup mudah bukan? Mungkin sahabat Gali saat ini sedang bertanya-tanya, proses apakah yang sedang berlangsung ini? Saat ini ialah proses panen ikan nila. Wah, menarik sekali ya sahabat Gali. Sekarang saya akan menjelaskan secara lengkap kepada semua sahabat Gali yang ada di rumah tentang proses panen ikan nila. Sahabat Gali, ikan nila bisa dipanen kurang lebih dalam waktu 3 hingga 4 bulan atau ketika beratnya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dan di usia sekitar itu, serat dalam ikan nila telah cukup untuk dikonsumsi. Pertumbuhan ikan nila tergolong paling cepat di antara ikan jenis lain. Dan bayangkan sahabat Gali, maksimal berat ikan nila sendiri bisa mencapai 1 kg per ekor.
Wow, besar juga ya sahabat Gali. Proses panen nila sendiri dilakukan dengan cara yang baik untuk menjaga mutu ikan hingga ke konsumen. Dan jika menggunakan keramba seperti ini, maka bisa dilakukan dengan cara mengangkat jaring keramba secara perlahan untuk kemudian mengambil ikan dengan serok jaring secara cermat. Kemudian meletakkan ikan-ikan tersebut ke dalam satu wadah yang berisi air bersih. Sebelum ikan sampai ke tangan konsumen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kondisi-kondisi ikan tersebut tetap segar. Salah satu caranya menaruh pada wadah yang telah disiapkan. Misalkan dengan memasukkan ikan ke dalam satu kantung plastik besar berisi oksigen yang cukup untuk beberapa hari. Setelah itu, ikan bisa dipasarkan ke konsumen yang membutuhkannya. Sahabat Gali, setelah sajian tadi, kita simak kuis yang berikut ini. Setelah menyimak kuis yang tadi, selanjutnya saya akan memberikan tips pada sahabat Gali. Nah, sahabat Gali, bagaimana jika ikan nila kita sakit? Simak tips yang berikut ini. Selain memberi pakan yang cukup, menjaga kesehatan ikan nila juga penting dilakukan. Namun, bila ikan terlanjur terkena penyakit, maka harus secepatnya diobati sesuai dengan gejala yang dialami. Di antaranya, pengobatannya dapat dilakukan dengan cara merendam ikan dengan larutan air garam selama 15 menit. Cara lainnya yaitu dengan memberi daun-daunan yang mengandung antiseptik seperti daun pepaya. Selain itu pula, ikan juga perlu dijaga dari berbagai macam hama yang mungkin bisa memangsanya. Antara lain dari tikus yang nakal seperti ini. Dan untuk mengatasinya, perlu dilakukan pengecekan rutin kondisi dalam kolam atau keramba. Wah Pak, ternyata proses budidaya ikan nila ini tidak terlalu sulit ya? Betul, Dek.
Kalau gitu terima kasih banyak ya Pak untuk informasi yang telah diberikan. Semoga bisa berguna bagi sahabat gali yang ada di rumah. Ya. Nah, sahabat gali, demikian tadi sajian kami. Mudah tapi menguntungkan, bukan? Selain itu, ikan nila juga dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan dan diawetkan. Saksikan terus episode gali berikutnya bersama saya Mercy yang pastinya lebih bermanfaat dan menarik. Jangan lupa, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin